Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat maghrib Masjid Alumni IPB yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur agar Allah akumulasikan apa yang kita miliki dalam bentuk nikmat. Kita bersyukur dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanallah, orang-orang yang dicintai oleh Allah ini adalah bukan orang-orang yang sembarangan mengatasnamakan cinta pada ibadah yang dia lakukan. Karena Islam ini agama yang ilmiah, agama yang mempertontonkan syariat, diutusnya setiap nabi pada setiap umat an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajarkan ibadah. Sehingga wajar kalau Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan kalau nanti mereka mengemas kata dalam bentuk cinta pada ibadah yang mereka lakukan kepada aku, katakan tak ada cinta kecuali mencontoh dirimu, katakan Muhammad. Sehingga ada sinyal-sinyal cinta dalam Islam ini agar orang dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah menjadi sebuah pola dasar kehidupan. Jangan cuma mengaku sebagai umat Muhammad atau enggak tanggung-tanggung ngaku turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma prakteknya kaleng-kaleng gitu loh. Harus dipertontonkan kalau Anda mengaku umat Muhammad atau mengaku turunan Muhammad atau orang yang ittiba ala millati, di jalan beliau, tolong konsekuensinya tegas. Ta'atuhu fi ma'mar. Yuk belajar mentaati semua perintah beliau. Ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Pegang konsekuensinya, perintah larangan beliau, perintah larangan Allah. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Maka kitanya yang wajib paham ini. Kemudian tasdiquhu fi ma akhbar. Belajar percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum bisa mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan. Kalau Nabi yang sudah mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Dan konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih.
tidak beribadah kecuali syariat yang beliau contohkan. Maknanya hukum asal ibadah itu haram sampai datang syariat. Jadi jangan membiasakan bertanya tentang sebuah syariat kepada orang yang nggak melakukannya. Ustaz, di kampung saya ada orang yang berbuat begini. Itu dalilnya apa, Ustaz? Ya, antum tanya langsung sama si pelakunya. Karena kalau dia berbuat sebuah ritual ibadah, tentu harus ada hujah. Hujah dalil yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi kita belajar ilmiah. Karena kita berharap ibadah ini berbias, ibadah ini berbekas. Ibadah bukan putus di tengah jalan, bukan. Dan orang-orang yang dicintai ini macam. Nah, kita akan coba bahas karakter orang-orang yang dicintai ini sepanjang kita mampu berjumpa di masjid ini, insyaallah. Bab ini menjelaskan tentang karakter orang yang bertakwa. Banyak ayat yang mengabarkan tentang ini. Antum bisa buka di Al-Imran ayat 76 ketika Allah berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ada ayat yang mengatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta sama orang yang al-muttaqin. Muttaqinnya pakai alif lam, artinya orang yang takwanya jelas. Orang yang bertakwa jelas. Takwa itu orang yang melakukan semua perintah, menjauhkan larangan Allah. Allah mengatakan, bala man aufa bi ahdihi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang aufa bi ahdi, gemar menepati janji, wattaqo, dan dia bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta sama orang yang bertakwa. Ini orang Islam nih, akadnya jelas, aufa bi ahdi. Orang Islam tuh akad yang dipegang. Kamu menepati janji atau tidak? Ya, sampai orang Islam meninggal saja Nabi nggak mau nyolatin kalau janjinya belum selesai, apa utang piutang. Janji orang Islam ini greget. Ya, kalau kita sudah berjanji bahwa ketuhanan yang Maha Esa, tolong dong bangsa Indonesia tegakkan tauhid, jangan remeng-remeng gitu kan. Yuk kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit gitu loh. Yuk atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yuk wa'ad, janji kita begitu. Ini konsekuensi orang yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim yang beriman. Janji Allah. Dalam ayat lain surat At-Taubah ayat 7 Allah mengatakan, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Hampir mirip, cuma agak panjang ini ayat. Judulnya innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka sama orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang gemar berbuat baik dalam kondisi tersembunyi maupun transparan. Orang-orang yang bisa menahan emosinya. Orang-orang yang menyiapkan maklum yang banyak. Orang bertakwa ini orang yang kena efek ibadah. Makanya orang yang bertakwa itu orang yang kena efek ibadah. Maknanya orang yang berilmu sebelum beribadah. Jadi kalau sampai kita beribadah tanpa ilmu, kesia-siaan. Waktu yang kita pakai hilang makna ibadah yang kita lakukan. Harusnya tidak. Dia orang yang paham ibadah ini berkait dengan perintah dan contoh. Perintah Allahnya mana, contoh Rasulnya mana. Karena dia pengen ibadah berbekas. Ada bias, ada sima tuhum min asari sujud, ada bekas sujud, ada bekas ibadah. Bukan cuma sekedar gugur hukum, tidak. Kalau perlu memang kita memahami setiap ibadah ini akan berkait dengan ibadah yang lain. Makanya ada tahapan. Dulu Rasul ketika ajarkan manusia untuk beribadah, ditekankan dulu syahadat. Kita pernah bahas di awal-awal perjumpaan kita bahwa teknik dakwah Rasul itu dibiaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal salah satunya.
ketika beliau diutus ke negeri Yaman, negeri yang saat itu rata-rata orang Nasrani, orang Yahudi. Karena Yaman itu bukan Islam tadinya, dia punya karakter mulia Arab. Cuma mereka bangsa yang beragama Nasrani dan Yahudi, yang terkenal dengan Raja Abrahanya itu, di mana mereka terkenal dengan Ahlul Kitab. Kata Nabi kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan datang ke negeri Ahlul Kitab, negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah. Tolong yang pertama nanti kau dakwahi, jangan bicara furu'iyah, jangan ngomong masalah baju, celana, muamalah, itu belakangan dah. Kita bicara syahadat dulu. Ini teknik dakwah nih. Ini kan di kita banyak syahadat belum sama udah ngomong furu. Ya susah. Nggak tahu pohon yang ditanam ngebahas buah. Lawang rambutan aja bisa beragam, musimnya bareng, betul? Kita kalau cerita sama orang buta makan rambutan lain-lain ceritanya. Lawang bentuknya ada beda-beda, Aceh pelan belahannya kelihatan, rapiah nggak gondrong, macan gondrong, betul lah. Parakan lain lagi ntar. Orang buta cerita rambutan nggak habis-habis. Ya, bukan kita bicara usul. Kalau usul sudah sama, furunya asik. Makanya untuk menyatukan persepsi, kita kan pengen nih generasi bangsa ini kan kompak. Udah saatnya ini orang Islam ini kompak, bangun bangsa dengan syariah gitu loh. Lawang 83% Muslim Indonesia kok diatur masih asing dan asing. Aneh. Ini Bogor ini orang Islamnya mayoritas, tapi iklannya dosa sepanjang jalan. Rokok, KPR, BTN, aduh. Tolong dong ulil amri, kami ini orang Islam pengen lihat yang baik, pengen denger yang baik, biar hati kami baik. Kalau hati kami baik, kami doakan selalu kalian wahai ulil amri. Tapi kalau kalian paksa kita melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hati kami buruk. Yang ada rakyat mencemooh pemerintah, menggibah presiden, menggibah wali kota, menggibah bupati, haram. Ini kan buah yang dipetik. Kita pengen jadi orang-orang yang dicintai sama Allah. Caranya tadi, suruh luruskan. Falyakun awwalan ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Ajarkan syahadat. Dan negeri ini sudah bersyahadat. Karena negeri ini berani mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa kan cuma Allah. Harusnya kita pegang nih sebagai anak bangsa. Ini negeri Islam. Cuma belum sempurna keislamannya. Itu aja permasalahannya. Bagaimana caranya? Kita yang menyempurnakan dengan banyak belajar. Jadi bangsa yang ilmiah, bangsa yang bersyukur, dapat negeri yang gemah ropah loh jinawi, negeri yang subur. Negeri yang subur jangan dicor mulu. Ini dicor mulu. Bikin perumahan klaster, pohonnya kalau nggak jing-jing ketapang kencana. Tanemin pohon buah. Jadi ada hasil, tempat itu ada hasil. Ya, Pemda juga tolong jangan cuma asal dana turun. Pohon gede tanpa akar tunggang jangan. Air goncang longsor di mana-mana. Ayo dong bangun negeri kita dengan syariah. Caranya bagaimana? Bersyukur. Kalau Allah sudah suburkan negeri ini, ayo bertani. Emang negeri kita pertanian dari dulu kok. Miskin bisa swasembada beras. Cuma mau bilang apa sekarang sawah dijual sama Mikarta, betul? Kan bangsa, betul ya? Sayang sekali. Harusnya tidak. Negeri ini perlu dijaga, perlu dikembangkan. Ya, asas gotong royong kita juga jangan hilang. Buah melimpah ruah, jangan tunggu busuk dibuang, sebelum rusak bagi orang. Nggak jadi miskin ini penjual pedagang berbagi. Lawang tahadu tahabu, ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan Allah yang bakal ganti. Man naqasat shadaqatu min mali. Nggak kurang harta karena sedekah. Tradisi berbagi kita ini sudah mulai hilang. Ya, padahal Masya Allah kemarin saya reading dari Bogor sampai ke Pandeglang Sumur itu Masya Allah buah-buahan kiri kanan, waduh Masya Allah, ada manggis, rambutan, durian.
tapi tetap sekilonya lumayan. Ya, ini durian tuh busuk dibuang, dibikin kinca. Masa orang Bogor nggak doyan kinca? Siap, lagi hujan-hujan begini. Waduh, masya Allah ya. Tayyib, kita perlu memahami ini orang yang bertakwa, orang yang betul-betul paham. Nabi ajarkan teknik, luruskan syahadat. Karena kalau syahadat sudah bagus, imma berkait dengan la ilaha illallah itu sendiri atau wa anna Muhammad Rasulullah dengan 4 konsekuensinya tadi, dia orang yang berilmu tentang Allah dan tahu syariat. Kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, wa inhum atauka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau sampaikan, a'limhum bi anna Allah taradu alaihim khamsus salawat. Ajarkan caranya sholat. Di kita ini sholat macem-macem. Ya, masalah kiblat bisa berantem. Padahal ada kompas. Sampai berubah-ubah masjid kiblatnya. Sayang banget ya, bahasa lagi ini kita rame jadi ribut. Padahal kita punya majelis ulama, harusnya menetapkan kiblat itu bagaimana. Bicara cara sholat yuk, kalau kita memang orang-orang Syafi'i ya, buka aja kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, jadikan sebagai rujukan. Asik nanti belajar ilmiahnya kita. Nggak usah dipocel-pocel mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, udah ulama, buku ulama. Insya Allah NU Muhammadiyah Persis kenal Imam Syafi'i, ya kenal insya Allah, dan dunia kenal beliau, rujukan ulama 4 mazhab itu. Coba mulai buka cara sholat yang beliau ajarkan, beliau pertontonkan, lihat. Beliau mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau sudah bicara sholat, karena kalau tidak yang terjadi lihat. Bahkan sampai ada orang ngaku sholat. Ini tadi ada yang tanya pagi tadi, saya lagi bingung sama suami saya kan, ini dia ngikut aliran mana saya nggak paham dan katanya dia tiap sholat subuh di Ka'bah. Waduh, saya bilang gimana sih di Ka'bah maksudnya bu? Lah kita sama Arab kan duluan kita 4 jam bu. Sekarang subuh jam 4.36. Lah kan di Arab berarti kan jam 12.36, jam 11.36, ini kan beda 4 jam. Lah kira-kira jam 12 malam di sana emang udah subuh? Nggak tahu Ustaz, katanya aliran apa katanya. Masya Allah, di kita ada yang begitu, ada ya ibadah goyang-goyang, joget-joget, ini innalillahi wa inna. Ada yang kolaborasi semua agama, ini negeri apa juga ada. Kebayang kalau kita nggak berilmu, kita nggak punya pondasi dasar dalam agama, waduh dibikin bingung ini. Ya, tegas sedikit dibilang Wahabi soalnya, betul ya? Ini kan bahaya. Apa hubungan Islam sama Wahabi? Yang nggak nyambung, ya nggak ada hubungannya sama sekali. Islam ya rujukannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Kitanya yang bicara ilmiah, karena pada akhirnya kitanya yang harus tahu manfaat tidak ibadah yang kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan wa inhum atauka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah taradu alaihim khamsus salawat. Ajarkan kepada mereka ilmunya bahwa Allah ajarkan sholat, ilmu sholat. Dan kita tahu yang namanya sholat dari mulai berdiri, niat, menghadap kiblat, takbiratul ihram sampai salam yang beliau mengatakan tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam, syariatnya ada. Ratusan hadis menyaksikan gerakan sholat Nabi. Konsekuensi tegas, shollu kama ra'aitumuni usalli. Jangan nunggu dikasih bocoran, cari tahu. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana melihat salat Nabi? Buka hadis-hadis Rasul tentang salat. Lihat sahabat yang diutus perang, salat. Orang jihad, salat. Nanti ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam, bilangnya jihad, belum Islam di negeri, belum wajib sholat. Ada orang digiring masa demo ke jalan-jalan, mendemo pemerintah, banyak yang nggak sholat. Jangan antum jangan terkecoh, karena yang namanya syariat ini butuh syariat, butuh contoh. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Karena kalau betul itu syariat, pasti sahabat sudah melakukan. Apalagi bicara sholat, Nabi Isra Mi'raj dulu, nggak main-main ini. Ya, jangan main-main tentang masalah sholat. Bebas. Awwalu ma yuhassabu min ummati as-sholat. Tolak ukurnya apa?
tanha 'anil fahsya wal munkar. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Amar perintah, dirikan sholat. Kenapa dirikan sholat? Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau sampai di masyarakat ini masjid diganggu, dihalang-halangi, ini kan berarti ada punya keinginan orang nggak sholat. Dan sekarang kalau rakyat sudah nggak sholat, jangan salahkan kalau ada street justice gitu loh. Acap kali ada pengadilan jalanan. Kuncinya rakyat ya sholat. Dan di masjid di mana dia sholat dibahas tentang sholat. Karena sholat yang ditawarkan tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan ya gimana ini orang pada mau nggak berbuat keji dan mungkar? Ini pelajar-pelajar banyak yang maghrib di pinggir jalan. Ayo dong ulama kritisi. Gimana caranya supaya pelajar di Bogor ini yang namanya maghrib di masjid? Terserah, kulit kurungnya diperpendek asar pulang atau memang wajib sholat dulu baru pulang. Allahu a'lam bishawab. Jangan sampai nggak sholat. Kalau perlu ada mutawwa. Kalau memang orang Islam wajib sholat, yang nggak Islam nggak apa-apa. Tapi yang Islam wajib sholat. Paling tidak ada usaha, ada gede-gedean spanduk, udah sholat ke Anda. Jangan kalah sama KPR BTN, cicilan 2,5 DP. Gede di sini nih. Kebun Raya Residen. Masya Allah. Riba gede, ajakan sholat nggak kelihatan. Katanya negeri Islam. Ya kalau udah begini nanti Allah marah. Lah kalau Allah sudah marah, rusak semuanya. Angin puting beliung nggak ada yang bisa jaga. Tsunami sampai atas gunung. Belum gunung itu bergetar dan lain sebagainya. Lihat, Allah murka. Nah, ini yang membuat kita susah untuk menghadapi masalah. Karena ternyata banyak doa yang kita panjatkan Allah batalkan dengan sendirinya. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Suruh ajarkan sholat. Wa inhum atauka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh dengan yang namanya sholat, a'limhum bi anna Allah tardu alaihim sadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Tapi ini karakter bangsa kita ini. Perlu kita acungkan, bangga jadi orang Indonesia kita. Orang Indonesia kalau saudaranya kena bencana di beberapa daerah, nggak nunggu perintah dari atasan, nyumbang langsung, betul. Negeri kita ini Masya Allah nih, ini jiwa kita nih jangan sampai hilang yang kayak begini nih. Ya, terjadi tsunami di Aceh, langsung Bogor, Jakarta dan sekelilingnya menggalang dana, kirim dana. Kemarin di Lombok langsung kirim Lombok, gantian di Palu langsung, pokoknya kepedulian sosialnya tinggi. Pandeglang, Lampung kemarin, bahkan belum terjadi bencana udah ngumpulin dana, gitu ya. Kali ada bencana lagi gitu. Saking rajinnya membantu ini. Tapi kan perlu ada solusi dong, ya. Solusinya apa? Ya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tentu ada usaha mencegah yang buruk terjadi, lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Karena tidaklah terjadi bencana kecuali sabab kita buat. Allah perintahkan. Wa inhum atauka lidzalik iyyaka wa qara'im amwalihim. Buat kamu yang berdakwah, yang menyampaikan kebaikan, jangan pernah nyari uang dari dakwah. Ajak aja orang, ya, tapi jangan hidup dari dakwah. Iyyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan sifat dirimu dari harta orang-orang kaya. Ya udah saatnya kita punya izah ini bangsa. Ya negeri ini sebenarnya nggak butuh bantuan. Kita bisa hidup tanpa pinjaman sebenarnya. Asal kita mau kembali seperti dulu. Yuk bercocok tanam, yuk bertani, yuk jadi pelaut. Fasilitasnya Masya Allah. Di laut ikan nggak pernah habis. Di bumi selalu subur. Nggak ada kebiasaan minjem buang jauh-jauh. Heran kalau nggak minjem nggak asik. Begitu minjemnya pakai riba lagi. Berhayal dengan riba Allah sukseskan kita. Ya nggak bakal. Lawang Allah hancurkan riba, Allah muliakan sedekah. Ditentang ayat, diajak ngayal. Udah saatnya kita jangan punya kebiasaan pinjam sudah. Lawang negeri ini subur, dunia butuh kita, bukan kita butuh dunia.
Dunia butuh hasil bumi kita, dunia butuh hutan kita, dunia butuh laut kita, dunia butuh tambang kita. Kita ini jantungnya dunia. Cuma kita kayak ayam mati di lumbung, nggak sadar kalau kita punya semuanya. Kebiasaan buruk untuk menerima bantuan, padahal harga diri itu memberi, bukan menerima. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nabi mengatakan, iyyaka wa kara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta-harta mereka. Jangan terbiasa menerima, memberi lebih baik. Wattaqi da'watal mazlum. Jaga dirimu dari dua orang yang terzolimi. Sikap ramah tamah lemah lembut dikedepankan. Jangan paksa orang. Nanti orang marah kecewa, doanya mustajab. Wattaqi da'watal mazlum. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena orang kalau sudah terzolimi, antara dirinya dengan Allah nggak ada hijab. Ini penting ilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah, orang yang berilmu paham tentang hal seperti ini. Ya, jadi ditekankan sekali untuk paham. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin summa lam yankusukum syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Di ayat lain di surat At-Taubah ayat 4 Allah berfirman menekankan kembali untuk tahu bahwa sesungguhnya Allah suka sama orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang paham betul apa yang dia komitmenkan sama Allah. Masya Allah, banyak ini cikal bakal orang yang dicintai. Kemudian pula ayat lain surat Yunus ayat 62 ayat 63 ketika Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang dicintai sama Allah ini adalah orang-orang yang dikatakan aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Karakternya apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak punya rasa takut. Mereka orang yang enggak gampang sedih. Karena mereka tahu dunia ini medan ujian. Sehingga hidup ini bukan masalah ada badai atau badai berlalu. Tapi yang dia pahami, ada badai dia bersabar, badai berlalu dia bersyukur. Itu ini yang membuat takjub Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun lahu. Nabi aja takjub, ajib ini orang beriman, ajib, menakjubkan, semua perkaranya baik. Orang beriman terkena musibah dia bersabar, sabar baik. Orang beriman musibahnya hilang dia bersyukur, syukur baik. Maka nggak terkecoh orang beriman. Terjadi apapun di negerinya ini nggak suuzon, karena banyak orang yang suuzon karena dia nggak tahu cintanya Allah datang dengan ujian. Bukankah dibahas di bahasan yang lalu, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum Allah uji. Dengan ujian dia tahu. Ahasiban nas wa itrafu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau sudah beriman mereka nggak diuji? Justru Allah uji orang yang beriman. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Allah uji orang sebelum mereka, Allah sudah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian itu yang menyortir siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang berdusta. Karena hidup ini medan ujian. Suami kalau nggak diuji sama istri, nggak tahu kelasnya suami. Tahu cuma teori perempuan itu tulang rusuk yang bengkok, betul? Antum kalau nggak diuji, nggak tahu kelasnya antum. Ya, sehingga setelah diuji paham, oh iya, ternyata memang saya nikah sama manusia yang pasti berbuat salah, betul? Kalau dituntut sempurna ya nggak ada yang sempurna. Istri juga diuji sama suami, sama, betul. Ternyata rumah tangga bukan cuma rencana-rencana,
Karena lagi tren nih anak-anak muda sekarang nih, modal hafalan juz 30, suara mirip Kori, pengen nikah gitu loh. Dia pikir makan hafalan gitu ya. Habis nikah kan kita harus kerja, betul kan? Dan kewajiban laki-laki wajib kerja. Perempuan wajib belajar. Lawang Anda nikah dengan perempuan kan harus jadi madrasah. Bukan gerandang gerendeng aja kayak laron kena air. Ya boleh, cuma kewajiban jangan dilupakan. Ini kedepannya apa? Bagaimana pencetakan generasi Rabbani? Ayo mulai pikir panjang. Harus jadi orang yang bertakwa. Karena solusi ada, Allah sudah katakan secara umum dan semua orang hafal ayat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Allah sudah katakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Nah, takwa ini kan umum bahasannya. Semua perintah dilakukan, semua larangan dijauhkan dengan ilmu. Kalau kamu bisa konsisten seperti ini, ya ja'alakum makhrajan, diberikan solusi hidupmu. Jadi jangan jadi orang yang terwarnai oleh ujian. Jangan. Kamu yang mewarnai, kamu yang mengkondisikan. Alam Bogor beda dengan alam yang lain, nggak ada alasan. Orang lain boleh hujan nggak ke masjid, orang Bogor kan emang kena hujan mulu. Nggak ada alasan, harus survive. Berarti bagaimana bertahan di tempat yang banyak hujan, kan begitu bahasanya ya. Jadi kitanya yang mewarnai bukan diwarnai. Nggak ada alasan kalau memang pengen diberikan solusi, karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Lah kalau kitanya nggak beriman, nggak bertakwa kepada Allah, ujian ini menjadi sebuah sabab timbulnya kehancuran, padahal Islam inginkan tidak. Allah hanya mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dan uniknya bicara rezeki pun berkait dengan takwa. Wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Kalau takwamu sudah bagus, rezekimu akan selalu datang dari tempat yang tak diduga-duga. Yakin saja, bismillah, percaya diri aja. Ini kayak sekarang teman-teman ngajak cari donasi buat bangun gedung, karena kita butuh untuk pelebaran sekolah yang memang pada akhirnya gratis buat anak-anak sekolah, dan buat dialog di tempat kita di daerah Pasir Gaok, Ranca Bungur. Total sekian miliar. Waduh, kapan mau mulai Ustaz? Insya Allah minggu depan lah. Dananya ada 35.000. Udah jalan aja udah ya, nggak usah bingung, ada Allah gitu ya. Ya karena kita berbuat sesuatu yang baik dan kita yakin manfaat buat kota kita, buat negeri kita, insya Allah ada. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba ya barang siapa yang mampu untuk mempercepat lebih baik, sisanya doakan. Kalau sudah saatnya ada, Allah akan mudahkan semuanya, asal kita konsisten. Yang penting jangan merasa lelah dalam takwa kepada Allah. Allah sudah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan ada dari tempat yang tak diduga-duga. Janji Allah, kalau Allah berjanji nggak mungkin dusta. Orang janji kita percaya, kenapa Allah berjanji kita nggak yakin? Nah, makanya penting sekali nih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru bicara wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia sudah bisa bertawakal, Allah jamin dia. Cuma tawakal timbul dengan takwa, takwa yang betul-betul takwa. Siapa orang yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan sama Allah karena ketakwaan tingkat tinggi yang dia miliki. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita tergolong ini. Dialah aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya waliullah ini punya karakter enggak pernah punya takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan enggak gampang sedih dengan ujian. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan dialah orang-orang yang beriman dan mudah bertakwa kepada Allah. Wallahu musta'an. Kita lanjutkan pada Isya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Orang yang dicintai oleh Allah ini beragam dalam Quran, dan kita berharap menjadi bagian orang yang dicintai oleh Allah. Ada kaitan dengan ayat lain ketika Allah berfirman di surat As-Saff ayat 4. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ada ayat yang menjelaskan tentang karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan bahasa berjihad, bersaf-saf, tersusun rapi. Ini bukan perintah kita untuk sekedar berjihad, bersaf-saf atau diatur atau bagaimana. Ini menandakan bahwa yang namanya jihad merupakan ibadah yang membuat Allah mencintai si pelakunya. Cuma jangan diterjemahkan jihad cuma identik dengan pembunuhan, peperangan. Karena bahasa agama jihad itu adalah yang pertama al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang utama dengan hartamu dan dengan jiwamu. Kalaupun terjadi jihad dengan jiwa, maknanya fisik dibutuhkan untuk berperang. Allah yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fisabilihi saffan. Allah suka sama orang yang berperang ya di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Maknanya ada aturan main. Bukan serampangan, bukan direkrut oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghalalkan bom bunuh diri, untuk menghalalkan sumpah serapah di jalan-jalan, mencaci maki pemerintah, menghujat. Itu sudah bukan Islam. Ya, itu emosi rakyat. Silakan Anda mengatakan itu adalah emosi rakyat. Jangan diidentikan dengan Islam. Karena Islam ini agama yang enggak menimbulkan mafsadah. Islam ini agama yang penuh dengan kelemah lembutan. Bahkan setiap gerakan yang berkait dengan ibadah tentu para sahabat sudah melakukan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau betul yang mereka lakukan, orang dulu sudah melakukan. Mereka mengaitkan dengan Islam, padahal Islam berlepas diri. Ini anak-anak muda nih jangan gampang terekrut oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam. Orang Islam masuk pengajian suruh syahadat lagi, berbaiat lagi. Ya wallahi, siapa sih yang gak pengen punya khilafah? Semua orang pengen punya khilafah. Allah mengatakan la yastakhlifannakum fil ardh, akan ada terjadi khilafah. Ketika kapan? Ketika orang beriman dan beramal soleh rata. Sekarang iman berantakan, amal solehnya rusak, menghayalkan khilafah. Ini kan mimpi di siang bolong. Khilafah menurut siapa? Menurut kelompok-kelompok tertentu yang memang mengekspos dirinya. Oh tidak, Islam bukan agama yang serampangan seperti itu. Islam ini agama yang terjaga oleh Allah. Makanya kedepankan ilmu sebelum beramal. Surat Al-Baqarah ayat 208 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini menguatkan orang beriman untuk tahu bahwa ada tipu daya syaitan yang membuat Anda gugur menjadi orang yang tadi cinta oleh Allah. Cuma orang beriman yang paham ini. Karena bahasa Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman. Kalimat amanunya mau dilampau. Maknanya orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang telah beriman, udkhulu fis silmi kafah. Menandakan ada orang yang beriman nggak masuk Islam secara total. Ada nanti. Dia beriman, dia sholat, cuma sholat nggak ngefek. Dia baca Quran, dia beriman, dia tahu kok lam yalid walam yulad, kok masih pakai Merry Christmas. Ini nggak kafah ini kalau sudah begini. Orang beriman, udkhulu fis silmi kafah, amar perintah. Allah yang mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan,
Tolong jangan ikuti langkah-langkah setan. Mutlak, langkahnya saja nggak boleh, apalagi setannya gitu loh. Ini malah berkoalisi dengan setan. Malah berkoalisi dengan setan. Setan dua golongan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Kerjaannya bikin was-was. Jangan ikuti langkah-langkah setan, malah berkoalisi sama orang-orang kafir. Bahkan bergandeng tangan mengiyakan metode perekonomian mereka. Pantesan remeng di negeri. Bergelantungan di pundak-pundak mayit. Orang kafir kan kayak mayit, kata Khalid bin Walid. Kenapa? Mereka nggak mengingat Allah. Anak bangsa, jangan gelendotan di pundak mayit, gelendotan di pundak ulama. Ada rujukan. Bukan bergelendotan di pundak-pundak mayit. Kalau bergelendotan di pundak mayit kayak besar ekor kakap. Terjadi ritual ibadah mereka dibikin bingung. Mulai pertanyaan, Ustadz dapat hadiah acara ritual orang kafir dan dia bos kami. Ustadz dapat angpau, Ustadz dapat ini. Ya penyakit dicari. Jadi ekor kakap. Ayo dong, kecil kepala teri lebih punya izal. Jadi pengusaha. Ayo bangkit. Udah nggak usah jauh-jauh, Bogor aja dulu dah. Apa sih di Bogor yang nggak ada, yang kita mampu kita karyakan? Udah saatnya kita bangkit. Jangan jadi ekor kakap. Harga diri, biarin kecil kepala teri daripada gede ekor kakap. Kan begitu. Bukan bergelantungan di pundak mayit. Ayo kalau Anda muslim, buang ATM konvensional, habis ini buang. Pindah ke syariah. Saatnya bangkit. Sekarang kita kajian rutin di masjid, ibadah Allah, oke yang bener, ngantongin riba. Antum ngeledek Allah. Ya, udah saatnya kita bangkit. Tujuannya apa? Dicintai sama Allah. Wala tattabi khutuwati syaitan. Karena Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuh kalian yang nyata. Kalau memang sudah musuh yang nyata, ya udah jangan nanggung-nanggung. Jangan diikuti. Semua yang berkaitan dengan amalia syaitania katakan haram. Yang merusak badan katakan haram. Masya Allah. Ini cikal bakal menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong seperti itu insya Allah ya. Kita banyak berdialog nih supaya lebih banyak bahasan. Silakan yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah.